Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian merasa nggak bisa lepas dari HP? Bangun tidur yang dicari HP, mau makan sambil scroll. Bahkan sebelum tidur pun masih asik main HP. Kalau iya, kalian nggak sendirian. Fenomena ini namanya nomofobia atau nomobile phone phobia, ketakutan berlebihan saat jauh dari ponsel. Ini bukan sekadar kebiasaan, tapi bisa jadi tanda ketergantungan yang serius. Loh, ketergantungan HP ini bahayanya nyata. Secara fisik, mata jadi lelah dan kering. Leher dan punggung jadi kaku. Bahkan bisa kena sindrom carpal tunnel di pergelangan tangan. Secara mental, ini bisa memicu kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Kualitas tidur kita anjlok karena cahaya biru dari layar HP mengganggu produksi hormon melatonin. Belum lagi, ini bikin kita jadi susah fokus, gampang lupa, dan produktivitas menurun drastis. Hubungan sosial di dunia nyata juga bisa terganggu karena kita lebih asyik sama dunia maya. Jadi, gimana cara mengatasinya? Tenang, ini bukan berarti kita harus buang HP. Kuncinya adalah membangun hubungan yang lebih sehat dengan teknologi. Langkah pertama dan paling penting adalah menyadari dan mengakui bahwa kita punya masalah. Coba deh jujur sama diri sendiri, berapa banyak waktu yang kalian habiskan untuk scroll media sosial tanpa tujuan? Apakah kalian merasa cemas saat HP ketinggalan? Kalau jawabannya iya, selamat, kalian sudah mengambil langkah pertama menuju perubahan. Langkah kedua, identifikasi pemicunya. Apa sih yang bikin kalian refleks buka HP? Apakah karena bosan, stres, atau sekadar FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan berita terbaru? Dengan mengetahui pemicunya, kita bisa mencari alternatif yang lebih sehat. Misalnya, kalau bosan, coba deh baca buku, jalan-jalan sebentar, atau ngobrol sama orang di sekitar. Kalau stres, coba lakukan teknik pernapasan dalam, meditasi, atau olahraga ringan. Intinya, ganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Sekarang, mari kita masuk ke tips praktisnya. Pertama, matikan notifikasi yang nggak penting. Suara notifikasi yang terus-menerus itu dirancang untuk menarik perhatian kita. Matikan semua notifikasi dari aplikasi media sosial, game, atau email yang tidak mendesak. Biarkan hanya notifikasi penting seperti telepon atau pesan dari orang terdekat. Ini akan mengurangi godaan untuk terus-menerus mengecek HP. Tips kedua, buat zona bebas HP. Tentukan area tertentu di rumah, misalnya kamar tidur atau ruang makan, sebagai area terlarang untuk HP. Aturan ini sederhana tapi sangat efektif. Saat makan, fokuslah pada makanan dan percakapan. Sebelum tidur jangan bawa HP ke kasur. Ganti kebiasaan scroll sebelum tidur dengan membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kualitas tidur kalian dijamin akan meningkat pesat. Tips ketiga, atur batas waktu penggunaan aplikasi. Hampir semua smartphone sekarang punya fitur untuk membatasi waktu penggunaan aplikasi tertentu, seperti digital well-being di Android atau screen time di iOS. Coba atur batas waktu harian, misalnya 1 jam untuk Instagram, 1 jam untuk TikTok. Saat waktu habis, aplikasi akan otomatis tertutup. Awalnya mungkin terasa menyiksa, tapi ini cara ampuh untuk melatih disiplin diri. Tips keempat, jadwalkan waktu detox digital. Pilih 1 hari dalam seminggu atau beberapa jam setiap hari, di mana kalian sama sekali tidak menyentuh HP. Gunakan waktu ini untuk melakukan hobi yang kalian suka. Bisa melukis, berkebun, main musik, olahraga, atau sekadar jalan-jalan menikmati alam. Kalian akan kaget betapa banyak hal seru yang bisa dilakukan di luar layar HP. Ini juga membantu kita untuk kembali terhubung dengan dunia nyata dan diri sendiri. Selanjutnya, mari kita ubah tampilan layar HP kita, hapus aplikasi-aplikasi yang paling bikin kecanduan dari layar utama. Pindahkan ke folder yang sulit dijangkau. Dengan begitu, kalian butuh usaha ekstra untuk membukanya. Dan ini bisa memberikan jeda untuk berpikir, apakah aku benar-benar perlu membuka aplikasi ini sekarang? Tips pro lainnya adalah mengubah layar menjadi grayscale atau hitam putih. Tampilan yang tidak menarik secara visual akan mengurangi keinginan kita untuk terus melihat layar. Tips keenam, cari hobi baru di dunia nyata. Seringkali kita main HP karena nggak tahu mau ngapain lagi. Coba deh, eksplorasi kegiatan baru. Ikut kelas memasak, gabung komunitas olahraga, jadi relawan, atau belajar skill baru seperti fotografi atau coding. Semakin banyak kegiatan positif yang kita lakukan di dunia nyata, semakin sedikit waktu dan keinginan kita untuk melarikan diri ke dunia maya. Lalu, jangan lupa untuk membangun kembali koneksi sosial yang sesungguhnya. Saat kumpul bareng teman atau keluarga, buat aturan untuk menaruh semua HP di tengah meja. Nikmati percakapan tatap muka. Dengarkan cerita mereka, bagikan pengalaman kalian. Interaksi sosial yang bermakna adalah salah satu penangkal terbaik untuk kesepian yang seringkali menjadi akar dari ketergantungan media sosial. Proses ini memang nggak instan dan butuh kesabaran. Akan ada saatnya kita gagal dan kembali ke kebiasaan lama. Jangan berkecil hati. Yang penting adalah terus mencoba dan jangan menyerah. Ajak teman atau keluarga untuk melakukan tantangan ini bersama-sama. Saling mendukung akan membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan menyenangkan. Ingat, teknologi seharusnya menjadi alat untuk membantu hidup kita, bukan mengendalikannya. Dengan mengambil alih kontrol atas penggunaan HP, kita tidak hanya meningkatkan kesehatan
fisik dan mental, tapi juga membuka lebih banyak ruang untuk kebahagiaan, produktivitas, dan hubungan yang lebih dalam di dunia nyata. Kalau kalian merasa ketergantungan ini sudah sangat mengganggu dan sulit diatasi sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Mereka bisa memberikan strategi dan dukungan yang lebih terstruktur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tips-tips ini bermanfaat dan bisa membantu kalian membangun hubungan yang lebih sehat dengan ponsel. Coba praktikkan salah satu tips tadi dan ceritakan hasilnya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.